mengurangi topeng pada media tanam yang ada di Tambulapot setelah pembuahan atau setelah panen teman-teman. Saat panen kita tinggikan sampai segini topengnya teman-teman, nambah sekitar 7 cm. Namun setelah panen kita harus melakukan pengerukan media tanam ini ya teman-teman, dan membuang semua akar yang ada di atas akar serabut ini. Dan yang paling penting teman-teman, kita juga membuang akar tunggang atau akar air yang tumbuh 1 cm atau 2 cm di atas permukaan sebelum topeng ini. Jadi pada saat kita membenahi media tanam untuk pembuahan ini kita uruk, dan ternyata di sini akan tumbuh akar tunggang atau akar air. Ini kita pangkas bertujuan agar energi yang diberikan oleh daun itu ke bawah bisa betul-betul untuk memelihara akar yang paling bawah, bukan akar yang temporer ini teman-teman, atau remanen ini tidak permanen. Akar yang permanen adalah akar yang ada di dalam sana, bukan ini. Maka kita pangkas teman-teman. Kami akan mendokumentasikan apa yang kita lakukan bila pohon anggur kita sudah selesai panen. Jadi ini mempunyai tersier sejumlah lebih dari 25 batang dan panjangnya 6 meter teman-teman. Setelah panen selama 1 minggu kami tidak melakukan pemupukan, hanya cukup penyiraman saja pada saat awal. Kami hanya melakukan penyiraman jenuh di hari pertama setelah panen teman-teman, dan kita melakukan stres air selama seminggu. Dan di hari ke-8 setelah panen, lalu kita lakukan penyiraman jenuh lagi. Lalu pada minggu kedua setelah kita melihat pucuk-pucuknya mulai aktif dan tumbuh, maka bisa diaplikasikan pupuk profesional. Jadi ini sudah 2 minggu setelah panen, pohon anggur kita ini yang mempunyai 2 sekunder. Yang satu ini adalah 6 meter, dan yang satu ini kita naikkan hanya sekitar 2 meter. Oke teman-teman, kita sebelumnya akan memperjelas dari Tambulapot itu sendiri. Jadi Tambulapot itu mempunyai leher penguat. Leher ini berfungsi sampai space ke atas ini digunakan untuk penyiraman, jadi supaya tidak luber, sehingga media itu batasnya pada leher ini teman-teman. Dan di samping itu biasanya di pinggir sini teman-teman itu juga diberikan seperti telinga untuk membuat supaya Tambulapot ini tidak meleok-meleok seperti planter bed. Nah, karena Tambulapot kita ini poros media tanamnya, maka fungsi dari leher ini tetap kita memberikan space ini, tapi tidak digunakan untuk penyiraman teman-teman kalau luber, karena Tambulapot kita sudah poros, jadi tidak akan luber. Nah, kami dalam Tambulapot ini media tanam untuk vegetatif batasnya seleher ini teman-teman. Namun pada saat kita melakukan pembenahan untuk pembuahan, kita tambahkan dengan pupuk kandang, kompos dan sebagainya ya teman-teman. Itu sampai naik di sini, paling sisa ke atas ini sekitar 2 cm teman-teman, supaya media tidak luber ke luar. Nah, fungsi dari itu media tanam tambahan ini adalah topeng namanya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan dari pohon anggur ini masa di generatif, yaitu menumbuhkan akar-akar yang ada di atas ini menjadi lebih banyak lagi. Oke teman-teman. Nah, pohon anggur kita ini sudah 2 minggu ya. Kami akan melakukan pengerukan media tanam tambahan itu teman-teman. Ini ya. Ini kan sampai di atas nih teman-teman. Nah, ini kita keruk teman-teman. Nanti akarnya kita, nah sampai lehernya ini kelihatan teman. Oke ya, bisa terlihat teman-teman ya.
Ini kita keruk sampai nanti akar-akar ini putus nih, ini akar ini putus teman-teman ya. Nih. Lalu kita masukkan ke dalam ember teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan untuk topping berikutnya. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kita keruk seperti ini. Oke, di sini juga akan kita keruk teman-teman ya. Nah, ini harus dilakukan teman-teman supaya akar-akar ini ya nanti dia putus nih akarnya. Kita potongin teman-teman ya. Oke. Terus kita lakukan pengerukan ini, dan ini kita lakukan setiap minimal 6 bulan sekali atau pada saat selesai pembuahan, agar tambulapot yang kita punya ini walaupun ukurannya tidak besar tetapi menjadi lebih efisien. Nah, ini teman-teman, ini akar-akar ini kita potong, tujuannya ini hanya diperlukan pada saat pembuahan teman-teman ya. Jadi agar menyerap pupuk generatif. Itu dilakukan pembuangan ini karena kita akan melakukan pembuahan berikutnya. Jadi akar-akar itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan yang paling penting teman-teman ya, setelah kita keruk sampai di batas leher ini teman-teman ya, ini kita lakukan pengerukan seperti ini. Oke ya. Jadi memang menanam anggur itu sebetulnya tidak sulit, tapi perlu ketelatenan teman-teman. Nih, tetapi ini khusus untuk yang di tambelapot. Kalau di grounding itu cukup mudah teman-teman, karena media tanamnya itu lebih luas. Jadi akar-akar itu lebih luas untuk menjangkau nutrisi. Jadi sangat beda ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke gitu dengan yang di grounding. Jadi ini saya perjelas lagi khusus untuk tambulapot. Oke teman-teman. Setelah seperti ini ya, karena tinggi dari ini sekitar 7 cm atau 8 cm, maka pada saat pengurukan di sini akan menutupi nodus sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya akar tunjang ini. Pada tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu sebelum pembuahan kita sudah pangkas di sini teman-teman. Ini kelihatan ada 2, yang satu juga di sini nih. Oke, ya, ini. Nah, tapi ini muncul lagi pada saat pembuahan ya. Kita masukkan unsur fosfat tinggi itu. Dan akar yang ke dalam itu menjadi nutrisinya berkurang. Akar yang sebenarnya adalah akar yang di dalam sana teman-teman ya, yang di dalam ini. Ini adalah akar tambahan atau muncul namanya ini akar air, bisa jadi akar tunjang juga jadi, tapi bukan akar tunggang teman-teman ya. Nah, ini harus dipangkas teman-teman. Kalau tidak, energi dari atas itu nanti dia disedot sama akar tunggang ini atau akar air ini, sehingga batang akar ini yang ke dalam itu tidak terpelihara. Makanya ini supaya tidak menyedot banyak energi, kita harus pangkas. Tapi memang ini diperlukan teman-teman untuk membuat akar-akar kecil yang ada di atas ini pada saat pembuahan. Nah, ini kita akan pangkas teman-teman. Bismillah. Nah, setelah dipangkas seperti ini, cukup kita pangkas di sini aja teman-teman. Jadi nggak usah dicabut begini ya. Kalau dicabut nanti akan merusak akar di dalamnya. Cukup kita pangkas di sini saja gini. Nanti akar yang ada di dalam itu dia akan mengering dan menjadi pupuk lagi. Dan ini kita lihat masih ada satu lagi teman-teman. Ya, kita lihat nih. Bismillah. Kita pangkas lagi. Oke. Nah, nih. Jadi nanti ini teman-teman akan terpelihara
batang yang ke bawah ini. Teman-teman, inilah yang kita lakukan. Setelah itu nanti kita akan berikan topping nanti pada saat kita mau pembuahan. Saat ini kita fokus untuk menyembuhkan luka ini, dan pemupukan akan kita lakukan seminggu kemudian. Oke, terima kasih teman-teman. Anda telah bergabung dengan kami. Metode yakin iku iso.